Salam saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya sangat bersyukur dan kita juga patut bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita terus mengisi kehidupan iman kepada Tuhan Yesus. Percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan tentang isi Alkitab atau firman Tuhan buat saya sumber segala berkat. Tapi kembali di dalam seluruh aspek kehidupan kita, firman Tuhan atau isi Alkitab ini akan menjadi berkat buat kita atau tidak. Pilihannya ada dua juga. Yang pertama, karakter kita sangat menentukan hari-hari di depan kita. Dan yang kedua, pilihan kita itu juga sangat menentukan. Nah, berbicara firman Tuhan menjadi sumber berkat. Saya akan ngambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-10. Inilah prinsip pilihan daripada pemazmur. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari. Ini keputusan kita, pilihan kita. Bukan masalah kita membaca Alkitab sampai berapa kali tamat. Berapa banyak yang kita hafal. Tetapi belajar kita dari pemazmur. Dia katakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Bukan hanya membaca Alkitabnya. Bukan hanya mendengarkan khotbah-khotbah hamba Tuhan. Tetapi kita ada praktek seperti pemazmur. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Aku mencarimu. Mencari pemilik dari firman Tuhan itu. Dan ayat yang ke-10 bagian baiknya. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Isi daripada firman Tuhan. Saya kata kenapa ada sumber berkat? Karena di sana juga ada nasihat, ada arahan, ada perintah. Pemazmur. Dia bilang sama Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Dia ingin terus di jalan. Ingin terus sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya kita perlu belajar dari pemazmur. Kalau ayat 10 dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Tapi ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji. Saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Dulu waktu saya pertama sekali melihat, memiliki, lalu membuka dan membaca Alkitab. Dari temanya saja. Kok Alkitab disebut perjanjian lama dan perjanjian baru? Rupanya di dalam Alkitab ada perjanjian-perjanjian Tuhan. Dengan orang-orang tertentu. Tapi Tuhan juga. Buat saya nih Tuhan membuat perjanjian. Saya siap untuk ikuti perjanjian Tuhan. Sebab ayat yang ke-11 dalam hatiku aku menyimpan janji. Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Sekalipun cuaca mendung, mungkin hujan rintik-rintik. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
Sebab Engkau Tuhan yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam kasih-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu dalamnya kasih Tuhan buat kita semuanya. Dan melalui firman-Nya, mari saya ulangi lagi yang pertama, dengan segenap hati aku mencari Engkau, mencari Tuhan. Dan yang kedua, ya, dalam hatiku aku menyimpan janji. Janji Tuhan yang seperti fajar, yang selalu setia tepat pada waktunya Dia bersinar. Dan ayat yang ke-12, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dan poin yang ketiga, pemazmur banyak kekurangan dalam kehidupannya, sama dengan saya. Saya juga banyak kekurangan untuk terus belajar firman Tuhan. Sehingga poin yang ketiga, kita bersyukur sama Tuhan dan kita minta Tuhan mengajar ketetapan-ketetapannya sepanjang kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, ya, isi Alkitab atau firman Tuhan akan menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.